Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kepada Ibu Septi Wulandari MSc APT, kepada Bapak Dani Prasetyo MBiotek APT, kepada Ibu Haja Karwa Idosti SSI APT yang saya takzimi dan yang saya hormati selaku dosen penguji. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin karena kita semua masih diberi kesehatan jasmani rohani, dan semoga acara kita dan rencana kita, cita-cita kita dilancarkan olehnya. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita semua diberi syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan presentasi mengenai proposal penelitian saya dengan judul analis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengguna insulin terhadap pasien diabetes mellitus rawat jalan di Rumah Sakit Bom Baru Palembang. Pendahuluan latar belakang dewasa ini: penderita diabetes mellitus. Penderita diabetes di dunia yang tercatat pada tahun 1990 baru mencapai angka 80 juta, yang secara mencengangkan melompat ke angka 104 juta 1104 juta 4 tahun kemudian. Menjelang tahun 2010 angka ini diperkirakan menggelembung hingga 239,3 juta dan diduga akan terus melambung hingga menyentuh angka 300 juta pada tahun 2025. Diabetes mellitus merupakan suatu jenis penyakit yang disebabkan menurunnya hormon insulin yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Penurunan hormon ini mengakibatkan seluruh glukosa yang dikonsumsi tubuh tidak dapat diproses secara sempurna, sehingga kadar glukosa dalam tubuh meningkat. Karenanya penderita diabetes mellitus biasanya akan mengalami lesu, kurang tenaga, sering merasa haus, sering buang air kecil, penglihatan menjadi kabur. Insulin dalam tubuh dibutuhkan untuk memfasilitasi masuknya glukosa dalam sel agar digunakan untuk metabolisme dan pertumbuhan sel. Berkurang atau tidak adanya insulin dijadikan glukosa tertahan di dalam darah dan menimbulkan peningkatan gula darah. Sementara sel menjadi kekurangan glukosa yang sangat dibutuhkan. Rumusan masalah. Dari uraian di atas dapat disusun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu apakah faktor pengetahuan, sikap, dan persepsi mempengaruhi kepatuhan pengguna insulin pada pasien DM. Apakah faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan pengguna insulin pada pasien DM. Dan tujuan penelitian mengetahui apakah faktor pengetahuan, sikap, dan persepsi yang mempengaruhi kepatuhan pengguna insulin pada DM. Mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan pengguna insulin pada DM. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoris. Institusi pendidikan hasil penelitian ini dapat menambah materi ilmu kefarmasian, khususnya di bidang farmasi komunitas.
Penelitian-penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien DM kepada pengguna insulin. Pasien penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pasien pentingnya patuh terhadap pengobat, dan manfaatnya secara praktis dapat menjadi masukan tentunya bagi pihak yang akan mengajukan penelitian di bidang ini. Hasil penelitian juga diharapkan bisa menjadi pandangan hidup penderita penyakit DM agar lebih memperhatikan cara hidup yang lebih sehat. Bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Definisi diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai peningkatan glukosa disebabkan karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan insulin. Insulin dalam tubuh dibutuhkan untuk memfasilitasi masuknya glukosa dalam sel agar dapat digunakan untuk metabolisme dan pertumbuhan sel. Berkurang atau tidak adanya insulin menjadikan glukosa tertahan di dalam darah dan menimbulkan peningkatan gula darah. Sementara sel menjadi kekurangan glukosa yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan fungsi sel. Etiologi diabetes mellitus menurut Branner dan Sadar adalah sebagai berikut. Diabetes tipe 1, faktor genetik. Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya DM tipe 1. Kecenderungan genetik ini ditemukan pada individu yang memiliki tipe HLA. Faktor-faktor imunologi, adanya respon autoimun yang merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah sebagai jaringan asing, yaitu autoantibodi terhadap sel-sel pulau Langerhans dan insulin endogen. Diabetes tipe 2. Mekanisme yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe 2 masih belum diketahui. Faktor genetik memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Faktor-faktor risiko diabetes tipe 2 yaitu usia meningkat pada usia 65 tahun, obesitas dan riwayat keluarga. Patofisiologi diabetes mellitus merupakan Branner dan Sadar 2002 adalah sebagai berikut. Diabetes mellitus tipe 1. Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemia puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar. Akibatnya, glukosa tersebut diekskresikan dalam urin glukosuria.
Sekresi ini akan disertai oleh pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Keadaan ini dinamakan diuresis osmotik. Pasien mengalami peningkatan dalam berkemih dan rasa haus. Definisi insulin juga mengganggu metabolisme. Defisiensi insulin juga mengganggu metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Pasien dapat mengalami peningkatan selera makan akibat menurunnya simpanan kalori. Gejala lainnya mencakup kelelahan dan kelemahan. Diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2 terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terkait dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikat insulin dengan reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan demikian, insulin menjadi tidak efektif untuk mensimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Untuk mengatasi resistensi insulin dan mencegah terbentuknya glukosa dalam darah, harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Pada penderita toleransi glukosa terganggu, keadaan ini terjadi akibat sekresi insulin yang berlebihan, dan kadar glukosa akan dipertahankan pada tingkat yang normal atau sedikit meningkat. Namun demikian, jika sel-sel tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan akan insulin, maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadi diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe 2 sering terjadi pada penderita diabetes berusia lebih dari 30 tahun dan obesitas. Akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat selama bertahun-tahun dan progresif, maka awal terjadinya diabetes tipe 2 dan dapat berjalan tanpa terdeteksi. Jika gejalanya dialami pasien, gejala tersebut sering bersifat ringan dan dapat mencakup kelelahan, iritabilitas, poliuria, polidipsia, luka pada kulit yang lama sembuh-sembuh, infeksi vagina atau pandangan yang kabur jika kadar glukosanya sangat tinggi. Diabetes dan kehamilan. Wanita yang sudah diketahui menderita diabetes sebelum terjadi pembuahan harus mendapatkan penyuluhan atau konseling tentang penata laksanaan diabetes selama kehamilan. Hal ini untuk mencegah bayi yang dilahirkan oleh ibu yang menderita hiperglikemia mengalami hipoglikemia pada saat lahir. Keadaan ini terjadi karena pankreas bayi yang normal telah diekskresikan insulin untuk mengimbangi keadaan hiperglikemia itu. Diabetes gestasional terjadi pada wanita yang tidak menderita diabetes sebelum kehamilan. Hiperglikemia terjadi selama kehamilan akibat sekresi hormon plasenta. Tanda-tanda diabetes mellitus. Tanda-tanda yang sering timbul pada diabetes mellitus adalah 1. Diabetes mellitus tipe 1 sering kencing dalam jumlah yang banyak, terus-menerus timbul haus dan lapar, berat badan turun, penderita semakin kurus, penglihatan kabur, meningkatnya kadar gula dalam darah dan air seni. Diabetes tipe 2 munculnya komplikasi dapat mengindikasikan bahwa pasien telah menderita DM selama bertahun-tahun. Umumnya terdeteksi adanya letargi,
poliuria, nekturia, dan polidipsia. Sedangkan penurunan berat badan secara signifikan jarang terjadi. Gejala klinis. Keluhan gejala yang khas diambil hasil pemberian glukosa darah sewaktu 200 mg, glukosa darah puasa 126 mg. Sudah cukup untuk menegakkan diagnosis DM. Untuk diagnosis DM yang gangguan toleransi glukosa lainnya, diperiksa glukosa darah 2 jam setelah beban glukosa. Sekurang-kurangnya diperlukan kadar glukosa darah 2 kali abnormal untuk konfirmasi diagnosis DM pada hari yang lain atau tes toleransi glukosa oral. Komplikasi. Komplikasi akut. Ada 3 komplikasi pada diabetes yang penting dan berhubungan dengan gangguan keseimbangan kadar glukosa darah jangka pendek. Ketiga komplikasi tersebut adalah hipoglikemia. Hipoglikemia terjadi kalau kadar glukosa darah turun di bawah 50 hingga 60. Keadaan ini dapat terjadi akibat pemberian insulin atau preparat oral yang berlebihan dengan aktivitas fisik yang berat. Diabetes ketoasidosis disebabkan oleh tidak adanya insulin atau tidak cukupnya jumlah insulin yang nyata. Keadaan ini mengakibatkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Sindrom hiperglikemia hiperosmolar non-ketotic merupakan keadaan yang didominasi oleh hiperosmolasilas dan hiperglikemia dan disertai perubahan tingkat kesadaran. Sedangkan komplikasi kroniknya jangka panjang dapat menyerang semua sistem organ dalam tubuh. Kategori komplikasi kronis diabetes yang lazim digunakan adalah komplikasi makrovaskuler, penyakit arteri koroner, perubahan aterosklerotik dalam pembuluh arteri koroner menyebabkan peningkatan insidensi infark miokard pada penderita diabetes mellitus. Penyakit cerebrovaskuler, pertumbuhan aterosklerotik dalam pertumbuhan darah serebral atau pembentukan embolus di tempat lain dalam sistem pembuluh darah, kemudian terbawa aliran darah sehingga terjepit dalam pembuluh darah serebral. Penyakit vaskuler perifer, perubahan aterosklerotik dalam pembuluh darah besar pada ekstremitas bawah merupakan penyebab utama meningkatnya insiden gangren dan amputasi pada pasien diabetes mellitus. Hal ini disebabkan karena pada penderita diabetes mellitus sirkulasi buruk, terutama pada area yang jauh dari jantung, turut menyebabkan lamanya penyembuhan jika terjadi luka. Komplikasi mikrovaskuler, retinopati diabetik, kelainan patologis mata yang disebabkan oleh perubahan dalam pembuluh darah kecil pada retina mata. Nefropati, segera sesudah terjadi diabetes, khususnya bila kadar glukosa darah tinggi, maka mekanisme filtrasi ginjal akan mengalami stres yang menyebabkan kebocoran protein darah ke dalam urin, sehingga akibat tekanan dalam pembuluh darah ginjal meningkat. Kenaikan tekanan tersebut berperan sebagai stimulus untuk terjadinya nephropati. Neuropati diabetes. Neuropati dalam diabetes mengacu pada sekelompok penyakit yang menyerang semua tipe saraf termasuk saraf perifer, otonom, dan spinal. Kelainan tersebut tampak beragam secara klinis dan bergantung pada lokasi sel saraf terkena.
Penata laksanaan. Dalam jangka pendek, penata laksanaan DM bertujuan untuk menghilangkan keluhan atau gejala DM, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencegah komplikasi. Edukasi. Tujuan dari edukasi diabetes adalah mendukung usaha pasien penyandang diabetes untuk mengerti perjalanan alami penyakit dan pengelolaannya, mengenali masalah kesehatan atau komplikasi yang mungkin timbul secara dini atau sudah masih reversibel. Terapi gizi. Prinsip pengaturan makanan pada penyandang diabetes yaitu makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing individu, dengan memperhatikan keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah makan. Latihan jasmani. Latihan jasmani secara teratur 3-4 kali seminggu masing-masing selama kurang lebih 30 menit. Latihan jasmani dianjurkan yang bersifat aerobik seperti berjalan santai, jogging, bersepeda, dan berenang. Latihan jasmani selain untuk menjaga kebugaran agar dapat menurunkan berat badan yang meningkatkan sensitivitas insulin. Intervensi farmakologis. Terapi farmakologis diberikan bersama dengan peningkatan pengetahuan pasien. Pengaturan makanan dan latihan jasmani. Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan. Obat yang saat ini ada di antara lain sulfonylurea, biguanida, dan lain-lain. Obat suntikan ada insulin, masih merupakan obat utama yang digunakan untuk DM tipe 1. Terapi memang banyak pasien DM yang enggan disuntik kecuali dalam keadaan terpaksa. Preparat insulin. 3 analog insulin injeksi yang bekerja cepat adalah insulin Lispro, insulin aspart, dan insulin glusilin, dan 1 bentuk inhalasi insulin yang bekerja cepat. Insulin yang kerja singkat. Insulin reguler adalah suatu insulin sengkristalin larut dan bekerja singkat serta dibuat melalui teknik DNA. Insulin kerja lama dan sedang. Insulin NPH adalah insulin dengan masa kerja sedang, absorpsi, dan mula kerja yang lambat. Insulin ini memiliki onset kira-kira 2-5 jam dan lama kerja 4-12 jam. Insulin glargin. Insulin glargin adalah analog insulin larut dengan masa kerja yang sangat lama. Insulin detemir. Insulin detemir adalah analog insulin dengan masa kerja lama yang paling mutakhir dikembangkan. Insulin ini memiliki efek yang paling dapat diandalkan dari golongan insulin dengan masa kerja sedang dan lama. Insulin campuran. Karena insulin NPU dengan masa kerja sedang membutuhkan beberapa jam untuk mencapai kadar terapeutik yang adekuat, penggunaannya pada penderita DM tipe 1 memerlukan tambahan insulin yang bekerja cepat dan singkat sebelum makan. Untuk kenyamanan, insulin tersebut sering dicampur bersama dalam 1 jarum suntik sama sebelum disuntikan. Suntikan pen portable. Untuk memudahkan penyuntikan insulin subkutan multiple, terutama dalam terapi insentif insulin, suntikan pen portable telah dikembangkan. Suntikan ini beberapa insulin dan jarum yang dapat diganti-ganti. Per insulin sekali pakai juga tersedia untuk sediaan terpilih. Insulin inhalan.
Insulin yang diberikan melalui rute inhalasi memiliki karakteristik farmakokinetik dan farmakodinamik. Insulin yang bekerja cepat dan singkat. Insulin inhalasi ini memiliki awalan kerja yang cepat dan cepat mencapai kadar puncak dalam waktu 30 menit. Efek samping terapi insulin. Hipoglikemia merupakan efek samping yang paling sering terjadi akibat dosis insulin. Reaksi alergi dan resistensi. Pada penggunaan insulin sering terjadi reaksi imunologi berupa bercak-bercak kemerahan. Lipodystrofi di tempat suntikan. Suntikan preparat insulin hewan dahulu menimbulkan atrofi jaringan lemak subkutan di tempat suntikan. Jenis komplikasi imun ini sudah jarang terjadi sejak dikembangkannya preparat insulin manusia atau insulin analog dengan pH netral. Suntikan preparat ini secara langsung pada daerah atrofi seringkali menyebabkan pemulihan kontrol normal. Konsep kepatuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan yakni faktor predisposisi atau faktor pendorong. Kepercayaan atau agama yang dianut. Kepercayaan atau agama yang dianut merupakan dimensi spiritual yang dapat menjalani kehidupan. Penderita yang berpegang teguh terhadap agama akan memiliki jiwa yang lebih tabah dan tidak mudah putus asa, serta dapat menerima keadaannya. Demikian juga akan lebih baik kemauan untuk melakukan kontrol penyakitnya dapat dipengaruhi oleh kepercayaan penderita, di mana penderita yang memiliki kepercayaan yang kuat akan lebih patuh terhadap anjuran dan larangannya. Faktor geografis. Lingkungan yang jauh atau jarak yang jauh dari pelayanan kesehatan memberikan kontribusi rendahnya kepatuhan. Pengetahuan. Penderita akan kepatuhan rendah adalah mereka yang tidak teridentifikasi mempunyai gejala sakit. Mereka berpikir bahwa dirinya sehat atau sudah sembuh, sehingga tidak perlu memerlukan kontrol terhadap kesehatannya. Sikap memerlukan hal yang paling kuat dalam diri individu sendiri. Keinginan untuk tetap mempertahankan kesehatannya sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penderita dalam kontrol penyakitnya. Persepsi. Berubah-ubahnya perilaku pada diri seorang dapat diketahui melalui persepsi. Persepsi adalah pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda meski objeknya sama. Faktor-faktor penguat. Dukungan petugas. Dukungan petugas sangat berpengaruh terhadap penderita DM. Selalu menerima kehadiran petugas kesehatan termasuk anjuran-anjuran yang diberikan. Dukungan keluarga. Dukungan keluarga adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang masa kehidupan. Sifat dan jenis dukungannya berbeda dalam berbagai tahap-tahap siklus kehidupan. Faktor pemungkin. Fasilitas kesehatan merupakan sarana penting dalam memberikan penyembuhan terhadap penderita dan diharapkan dengan prasarana kesehatan yang lengkap dan mudah terjangkau oleh penderita dapat lebih mendorong kepatuhan penderita. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan, yakni pemahaman tentang instruksi. Tidak seorang pun dapat mematuhi instruksi jika ia salah paham tentang instruksi tersebut. Kualitas interaksi antara profesional kesehatan dan pasien merupakan bagian yang penting dalam menemukan derajat kepatuhan. Isolasi sosial dan keluarga, keyakinan, sikap, dan kepribadian. Faktor penentu derajat kepatuhan. Faktor penentu ini: 1. Kompleksitas prosedur pengobatan, derajat perubahan gaya hidup yang dibutuhkan, lamanya waktu di mana pasien harus mematuhi program tersebut, apakah penyakit tersebut benar-benar menyakitkan, apakah pengobatan itu berpotensi menyelamatkan hidup, keparahan penyakit yang
dipersepsikan sendiri oleh pasien dan bukan petugas kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Furisepti Suryaning Norma di RSU Dr. Sutomo Surabaya. Judul analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengguna obat asma inhalasi. Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan pengguna obat asma inhalasi pada pasien rawat jalan di Dr. Sutomo Surabaya adalah pengetahuan, sedangkan faktor sikap dan persepsi tidak mempengaruhi kepatuhan pengguna obat asma inhalasi. Pada pasien rawat jalan poli asma di Rumah Sakit Sutomo Surabaya, keterkaitan penelitian tersebut dengan penulisan yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang kepatuhan yang diberikan kepada pasien rawat jalan di rumah sakit. Kerangka konsep. Diabetes meletus jika melalui tahap terapi non farmakologi, maka harus olahraga dan diet. Jika melalui terapi farmakologi, harus oral, injeksi insulin, dan seterusnya. Hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, hipotesa rancangan peneliti adalah diduga adanya hubungan pengetahuan, persepsi, dan kepatuhan pasien DM dalam menjalani pengobatan pengguna insulin. Metode penelitian. Rancangan